Yaman telah mengalami konflik internal dan perang saudara sejak tahun 2011 yang semakin meruncing sejak konflik yang meletus pada tahun 2015. Konflik ini melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah resmi Yaman yang didukung oleh Arab Saudi dan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, serta kelompok Houthi yang didukung oleh Iran. Gerakan ini dipimpin oleh Abdul Malik al-Houthi, seorang pemimpin agama Syiah yang mengecam dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Yaman dan menuntut penghapusan korupsi di pemerintahan. Setelah pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh digulingkan oleh protes rakyat pada tahun 2011, kelompok Houthi semakin memperluas pengaruhnya di wilayah-wilayah utara Yaman dan pada akhirnya merebut kendali atas ibu kota Sanaa pada tahun 2014. Konflik antara kelompok Houthi, pemerintahan resmi Yaman yang didukung oleh Arab Saudi semakin memanas pada tahun 2015 ketika Arab Saudi dipimpin oleh serangan militer terhadap kelompok Houthi dengan dukungan dari koalisi internasional. Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius di Yaman, dengan jutaan orang terancam, kelaparan, dan kekurangan air bersih. Sejak itu, perang terus berlangsung meskipun beberapa upaya perdamaian telah dilakukan oleh PBB dan komunitas internasional. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman berasal dari beberapa faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang memicu konflik dan krisis di Yaman, yang pertama, pemisahan wilayah utara dan selatan yang terjadi setelah Perang Saudara pada tahun 94. Yaman terpecah menjadi dua negara, Yaman Utara yaitu Yaman Arab, dan Yaman Selatan yaitu Republik Demokratik Yaman. Terdapat ketidakpuasan antara kedua belah pihak atas pengaturan politik dan ekonomi yang akhirnya memicu perang persaudaraan. Yang kedua, ada perselisihan politik. Sejak bertahun-tahun, pada Revolusi Arab tahun 2011, Yaman mengalami ketidakstabilan politik yang menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh. Pada tahun 2014, kelompok Houthi merebut kekuasaan di ibu kota Sanaa dan mendirikan pemerintahan sendiri. Sementara pemerintah resmi Yaman diakui oleh komunitas internasional dan didukung oleh koalisi militer Arab Saudi. Yang ketiga, ada perselisihan agama. Perselisihan agama ini terjadi antara Sunni dan Syiah. Kelompok Houthi adalah gerakan Syiah yang menentang pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Sunni. Lalu ada perselisihan agama ini memicu ketegangan di Yaman, terutama di wilayah utara yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Yang keempat, ada interferensi asing. Konflik Yaman berpengaruh pada interferensi asing, di mana dukungan Iran untuk kelompok Houthi dan dukungan Arab Saudi untuk pemerintah resmi Yaman. Interferensi asing ini mempersulit situasi dan memicu eskalasi konflik. Konflik di Yaman antara kelompok Houthi dan pemerintah resmi Yaman melibatkan berbagai konsep dan strategi perang. Yang pertama ada guerrilla warfare, di mana kelompok Houthi menggunakan taktik gerilya untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah dan koalisi militer Arab Saudi. Taktik ini melibatkan serangan surut, serangan mendadak, serangan bom bunuh diri dengan tujuan merusak dan memperlemah musuh. Yang kedua, proxy war, di mana konflik di Yaman juga menjadi tempat perang proksi antara Arab Saudi yang didukung oleh Amerika Serikat dan Iran yang mendukung kelompok Houthi. Kedua pihak memasok senjata dan dukungan finansial kepada pihak yang mereka dukung. Yang ketiga, ada blokade, di mana koalisi militer Arab Saudi memberlakukan blokade laut dan udara terhadap pelabuhan dan bandara di Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Hal ini membuat akses kemanusiaan ke Yaman terhambat dan memperparah krisis kemanusiaan di negara tersebut. Yang keempat, serangan udara. Koalisi militer Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok Houthi, termasuk serangan terhadap tempat-tempat yang dianggap strategis seperti pelabuhan dan bandara. Saat ini konflik di Yaman masih berlanjut dan belum sepenuhnya berakhir.
Namun ada beberapa upaya diplomatik yang dilakukan oleh PBB dan negara-negara lain untuk mencari solusi damai atas konflik tersebut. Pada tahun sekitar 2018 diadakan perundingan damai di Swedia antara pihak pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk gencatan senjata dan penarikan pasukan dari pelabuhan kota Hodeidah yang menjadi titik masuk utama untuk bantuan kemanusiaan ke Yaman. Namun pelaksanaan kesepakatan tersebut lambat dan seringkali diabaikan oleh kedua belah pihak. Pada tahun 2020, PBB mengeluarkan seruan untuk gencatan senjata global di tengah pandemi COVID-19. Meskipun ada beberapa gencatan senjata lokal, konflik tetap berlanjut dan serangan terhadap warga sipil dan bantuan kemanusiaan masih terjadi. Upaya diplomatik terbaru termasuk kembali melakukan perundingan damai di Yaman pada bulan Maret 2021. Perundingan tersebut membahas proposal untuk mengakhiri perang dan membentuk pemerintahan yang inklusif.